Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Pak Edi. Pagi. Pak Edi Wangono. Nah ini saya selaku Viko itu harus kasih pembekalan driver saya. Ya. Nah itu apa yang namanya super driver. Ada di situ nanti pembekalan itu ada mulai dari super driver skill, super driver service, water hammer, batas kecepatan, dan distraksi. Ya. Nah ini yang namanya super driver skill ini yaitu super driver skill ini isinya itu SOP saat berkendara, Pak ya. Tujuannya demi keselamatan driver. Ini Pak. Lanjut di gambar yang kedua, dari inspection fuel diesel. Nah, ini unit kita ini berbahan bakar solar. Jadi kalau susah berbahan bakar solar, yaitu pasti kan kita mengisi BBM itu harus sesuai solar ya solar. Jangan kita mengisi secara keinginan kehendak kita. Solar ya benar itu backlight ya juga solar. Namun kan bahannya itu kan lebih mahal backlight. Jadi kalau memang mengisi backlight itu harus persetujuan dari operasional. Tapi kalau ada solar ya harus solar. Nah itu akan berhubungan langsung dengan sistem Flatify. Kita driver itu harus mempunyai di sistem Flatify itu ada penginputan saat ini. Kalau di DC Jember itu pemilihannya SPBU PT Setra Prabha Perkasa ya. Karena kita sudah menggunakan cash untuk pembelian solar ya. Nah itu terus dipilih dengan bahan bakar pilihan solar lampunya ya. Harus pilih dengan pilihan bahan bakar solar. Nah, jangan kita di situ ada pilihan, ada backlight pertama, terus pertama turbo gitu ya. Jadi kalau solar ya solar Pak, maaf jangan sampai kita salah memilih ya. Terus kenapa tadi saya tes mata Pak? Karena di situ akan berhubungan dengan sistem penginputan KM Pak. Jadi KM tersebut sebelum penginputan bersihkan terlebih dahulu Pak. Ya. Di dashboard itu KM-nya biar terlihat jelas. Fotonya ya harus 1, 2, 3, 4, 5 ya harus diinput 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai 1, 2, 3, 4, 5 diinputnya 2, 3, 4, 1 ya. Itu menjadi anomali. Karena terjadi kekeliruan tersebut akan diberikan punishment bertingkat ya. Kita punishmentnya mentok di angka SP3. SP3 tersebut kita anggap mengundurkan diri ya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk lanjut di gambar yang ketiga Pak, metode pengecekan kendaraan balok. Dengar apa Pak metode pengecekan kendaraan balok? Berarti ini sebelum berangkat Pak, mulai dari mau berangkat ke rumah, mulai dari mau dari berangkat kerja dari rumah, periksa terlebih dahulu baju kita, dompet dan SIM KTP itu biasa ketinggalan, dan HP Pak. Biasakan HP, dompet, SIM dan KTP itu dibawa sebelum berangkat. Terus pastikan baju dan seragamnya itu sesuai. Biasanya lupa kita menggunakan bawa sarung ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memeriksa metode pengecekan kendaraan itu ya sebelum kita mau berangkat. Sudah sampai di sini, periksa inisial toko yang mau dibawa. Mulai dari STNK juga diperiksa sesuai apa tidak ya Pak. Ya. Biasanya kita kasih keliru, soalnya unit kita tidak hanya satu. Takutnya sudah sampai di jalan ada operasi ternyata STNK-nya keliru dengan unit yang lain. Itu akan nanti beresiko menjadi tanggung jawab driver. Jadi sebelum berangkat dicek itu. Terus untuk inisial toko Pak, nah ini sering driver itu tidak fokus karena inisial toko. Karena inisial toko itu nama inisial kepanjangan dari jalan Pak. Ya. Ada jalan seperti di sini GJMA Jember gitu Pak. GJMA itu Jember. Kalau GMDA Banyuwangi sama-sama panjangannya Gajah Mada. Kalau Banyuwangi itu GMDA, kalau GJMA itu Jember. Jadi kalau misal kita GJMA kita bongkar ke Pasuruan, nah itu akan dibebankan ke driver biaya solarnya Pak. Dari pulang pergi ke Pasuruan akan dibebankan driver ke dan dilakukan punishment. Ya. Jadi kita harus fokus mulai dari pengecekan bodi dan ban sebelum berangkat dicek terlebih dahulu bodi tersebut itu ada kerusakan apa tidak sebelum berangkat. Kalau ada kerusakan sebelum berangkat segera laporkan. Maka itu biar tidak menjadi beban driver. Ya.
mungkin dari kerusakan karena driver yang sebelumnya, ya Pak ya. Terus dari air radiator, ban serep juga diperiksa, ban serep tersebut itu mudah hilang. Ini ban serepnya ada, dulu pernah jatuh, yaitu menjadi beban driver. Nah, air radiator periksa air radiator, dan periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan. Kalau mau memeriksa air radiator, pastikan setelah mengisi ada kurang mengisi dan tutup radiatornya tersebut benar-benar pas ya. Biasanya driver cuma totalnya kena tekanan air, tutupnya itu hilang dan menjadi beban driver Pak harus mengganti tutup tersebut ya. Untuk listrik, sebelum menghidupkan listrik kawalnya tersebut diperiksa apakah ada longgar apa tidak ya Pak di aki ya. Karena voltase aki tersebut itu 24 volt. Kalau terjadi ngefoam, nah itu efeknya akan leleh di aki dan tidak bisa melakukan starter. Ya. Dan untuk lampu-lampu itu diperiksa Pak sebelum berangkat, lampu tersebut itu nyala apa tidak. Soalnya lampu itu sangat penting. Di sini kalau di Jember sini lampu tersebut disediakan di dispatcher. Nah itu sebelum meminta lampu pastikan KM awalnya ditulis, dicatat, dan R berapa, plat nomor berapa ditulis. Jadi ini minta lampu untuk depan atau belakang atau listing di situ ya Pak. Terus untuk oli itu untuk penambahan oli di angka 5.000 km dan untuk pergantian oli itu di angka 10.000 km. Jadi harus paham Pak nantinya ya. Itu akan diajukan di sistem flat Pak, ini sudah 5.000 kayaknya, nanti koordinasikan dengan tim bengkel. Untuk kelengkapan tadi mulai dari kertas, dashboard ya itu harus sesuai. Kita bisa kok menerima komplain itu sebelum berangkat, apapun bisa diterima komplain sebelum berangkat. Karena tim gembok biasanya lupa Pak. Gemboknya itu toko dari dashboard kan dikasih dashboard ya. Karena kita tidak membawa satu toko. Toko ada 5A, B, C, D, E, mulai dari depan ya harus gembok samping itu A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, kan, ya. Biasanya kita tidak ngecek, Pak gemboknya keliru, tapi tidak ngecek dashboardnya sama yang digembok. Makanya dari itu gembok itu harus sesuai sebelum berangkat. Kalau semisal tidak sesuai, lalu konfirmasi nanti akan diubah untuk gemboknya, ya Pak. Iya. Di gambar 4, defensive driving. Nah, ini defensive driving ini ada pedoman saya peduli keselamatan karena apa? Saya sebelum rekrutmen itu kan menanyakan sudah berkeluarga apa belum Mbak. Kalau belum berkeluarga itu minimum di angka 25 tahun itu bisa direkrut. Soalnya kenapa? Perusahaan itu melihat driver yang sungguh-sungguh. Jadi kalau sampai peduli keselamatan, nah itu berarti karena ingat di rumah ada yang menunggu. Nah, menunggu rezeki kita dan menunggu keselamatan kita. Ya Pak. Ya. Terus ini defensive driving. Lanjut di gambar kelima, defensive driving. Arti defensive driving itu ini harus apa Pak? Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan defensive tersebut itu tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi metode safety itu sebelum metode safety itu pengecekan balok tadi, metode safety. Fokus akan berkendara itu juga metode safety. Ya Pak. Pengecekan balok mulai dari ban tadi yang waktu test drive, nah itu juga termasuk metode safety. Pengecekan rem itu juga termasuk metode safety. Ya Pak. Nah, tujuan kenapa tidak menjadi penyebab kecelakaan? Karena apa? Terjadi suatu kecelakaan itu bisa membuat pikiran kita itu terganggu Pak. Dari keluarga terganggu, kita terganggu, pasti akan ada penyesalan. Ingat ya Pak ya. Jadi suatu beban yang mengakibatkan nominal pasti cuma keluarga terdekat saja yang bisa membantu. Pasti kalau kadang keluarga dekat ini bisa membantu karena masalah ekonomi itu terhalang. Paling kasihan seperti itu Pak. Ya. Jadi makanya itu gunakanlah metode safety saat berkendara ya Pak. Itu akan saya ingatkan setiap hari kalau memang Pak Edi nanti bekerja di sini akan
selalu saya upayakan untuk mengingatkan keselamatan driver ya. Terus ada di gambar yang ke-6 juga, ada gambar yang pertama, tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya apa? Pengecekan rem sebelum berangkat. Jadi rem tersebut itu harus benar-benar bisa digunakan. Metode safety-nya pengecekan rem. Terus ada yang kedua, ibu lighting kanan, dia tiba-tiba belok kiri, lighting kiri dia tiba-tiba belok kanan. Metode safety-nya apa? Jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar. Nah, yang ketiga, ada pertigaan Pak Edi bukan dari jalur utama. Metode safety-nya apa Pak? Dahulukan jalur utama dahulu, baru Pak Edi mengikuti di belakangnya. Ini gambarnya kan Pak Edi mendahului dulu, yang ada di belakangnya tidak duluan. Nah, nanti efeknya kalau kita mendahulukan kita sendiri, nanti yang jalur utama tidak bisa melakukan pemerintahan. Ya Pak. Lanjut di gambar yang keempat, ada bermuatan lebih. Bermuatan lebih itu metode safety-nya itu apa Pak? Jaga jarak aman. Karena apa? Hindari hindari barang yang mau jatuh. Soalnya barang yang sering jatuh itu bermuatan bahan pangan, terus bermuatan batu, itu sering jatuh. Ya Pak, dalam catatan kita apa ya? Boleh mendahului unit yang ada di depan kita itu tidak ada dari arah berlawanan Pak. Nah, seringkali dari yang terjadi suatu kecelakaan itu mendahulukan emosi kita. Pak, ini nuntut ya, ini nyampe contohnya tes ya Pak ya, ngobrol itu memanfaatkan keinginan kita, padahal kita itu tidak mampu. Jangan sampai seperti itu. Jadi metode safety-nya itu jaga jarak aman ya. Terus yang kelima, ada mobil tiba-tiba disangkut bapak langsung dia belok. Ya, metode safety-nya apa? Selalu awasi kondisi sekitar Pak, untuk menghindari kita fokus itu juga metode safety, untuk menghindari pengendara kendaraan tersebut ya tidak terjadi suatu kecelakaan. Lanjut di gambar ini 7, 5 langkah basic driving di jalan. Ini biasa saya ingat-ingat. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan patah-patah. Nah, ini hindari distraksi, namanya distraksi itu gangguan penglihatan. Kita menggunakan handphone saat berkendara, salah yang dikenakan manusia tidak boleh beraktivitas lagi di sana. Karena apa? Sangat keras itu tujuannya demi keselamatan driver lain. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan. Nanti ada gambar mobil blimpan, canter dan mobil blimpan, GTD dan Fuso ya Pak ya. Nah, ini maksudnya dinamika itu apa Pak? Dinamika kendaraan. Jenisnya itu. Ya, yang dimaksud dari dinamika itu haluan Pak. Setiap mulai dari grand van, mobil kecil, sedang dan besar itu kan haluannya berbeda-beda ya. Jadi harus paham dan kenali kendaraan Anda. Mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel kendaraan, wheelbase dan jarak sumber daya. Nah, ini mulai dari panjang kendaraan. Driver tuh banyak kan, teman Pak Edi sering melihat ada mobil besar itu sampai jebol-jebolin tembok pas waktu mundur ya. Nah, itu kan karena driver tersebut pertama blind spot, yang kedua tidak paham panjang kendaraan tersebut ya. Tuh, jadi harus panjang. Terus lebar kendaraan. Seringkali kita di keramaian ya harus paham lebar kendaraan kita. Kita ingat, kita membawa, pokoknya kita harus ingat, kita membawa CDD,
Nah, taunya kalau nggak paham nanti nyenggol kanan kiri yang ada di samping mobil kita ya Pak. Ya. Tinggi kendaraan juga, ini seringkali kan Pak Edi melihat ada truk yang tiba-tiba nyalip sebelah kiri, nyangkutnya di pohon ya Pak ya, karena dia tidak paham tinggi kendaraan ya. Nah, nyangkut di pohon, entah itu nyangkut di perumahan orang karena apa itu markisnya orang, ya itu harus paham Pak tinggi kendaraan. Terus ground clear, bobot max ini biasanya juga bobot max muatan kendaraan. Nah, terutama untuk ankle ya Pak ya. Ankle sebelum berangkat pastikan kendaraan tersebut ini berat. Berarti ya saya harus bermanuver, harus lebih hati-hati ya Pak. Ya. Kalau ankle terjadi kan mudah melempar, mudah roboh. Nah, kita harus paham. Jadi kalau meskipun ankle ataupun CDD ya harus paham sebelum berangkat. Ini muatannya berat apa enggak? Apa berat sebelah apa tidak? Ya. Tapi kalau misal berat sebelah, nah itu ya harus benar-benar hati-hati sama Pak. Nah, kalau memang dirasa takut segera konfirmasi. Pak ini muatannya berat sebelah ini Pak. Saya takut resiko. Nanti bisa konfirmasi ya. Kemenang kita untuk jaga-jaga agar terhindar dari eksidennya. Seperti itu.